Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Airena. Hari ini kita akan membahas tentang cara kerja periklanan. Yuk kita mulai. Materi kali ini adalah tentang cara kerja periklanan. Nah, untuk materi ini mengenai bagaimana sih cara biro desain ya atau biro periklanan mempunyai ritme kerja atau bagaimana cara mereka menyelesaikan suatu proyek periklanan. Nah, ini salah satunya adalah contoh dari alur kerja dari agensi periklanan, Nah, ini adalah gambar tentang alur bagaimana agensi periklanan itu bekerja gitu ya. Jadi dari agensi kemudian ke klien hingga mereka menyelesaikan proyek mereka hingga selesai, kemudian dipublish ke dalam berbagai media, entah dia ke media televisi ataupun media magazine atau koran atau majalah dan sebagainya begitu. Nah, ini merupakan alur yang saya dapat dari sumbernya yaitu Rahardian P. Paramita, dan beliau ini juga mendapatkan berbagai sumber mengenai alur kerja periklanan. Oke, kita mulai ya. Nah, kita akan ke bagian klien ya. Kalau kalian lihat di klien ini ada marketing director, ada marketing manager, dan ada brand manager. Tuh. Nah, yang di blok warna hijau ini merupakan sisi klien atau pihak klien. Nah, di pihak klien sendiri itu pasti dia mempunyai tiga jabatan atau 3 orang yang menangani sebuah istilahnya itu sebuah iklan. Jadi kalau ketika produknya itu mau diiklankan gitu ya, nah biasanya orang-orang ini yang akan menemui si biro agensi periklanan itu tadi. Nah, kalau perusahaan yang memegang lebih dari satu brand biasanya memiliki lebih dari satu brand manager ya, sehingga dikelola oleh para marketing manager dan atau langsung ke marketing director. Nah, ini contohnya kayak Unilever ya. Unilever itu pasti dia punya banyak produk dan punya banyak brand gitu ya. Kayak misalnya di kategori sabun itu pasti dia punya merek, mungkin ada Lux atau Dove dan lain sebagainya gitu ya. Dan di bagian misalnya tentang makanan, dia pun juga punya banyak produk dan banyak merek. Nah, biasanya yang punya banyak produk ini ya itu dikelola oleh lebih dari satu brand manager. Misalnya untuk brand manager produk ini, merek ini, nah itu satu kayak gitu. Jadi kebanyakan yang saya kasih contoh ini nantinya adalah klien-klien perusahaan besar seperti Unilever, seperti Wings Food dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau untuk klien dengan isu-isu sosial seperti misalnya pemerintah, lembaga-lembaga di bawah UN atau donor internasional, mereka biasanya akan mengirim program manajernya aja gitu. Selanjutnya adalah pihak agensi atau pihak biro iklan atau agensi desain atau agensi periklanan. Intinya adalah agensi desain ya. Nah, yang agensi ini saya blok warna abu-abu gitu ya. Nah, di sini paling tidak di agensi itu harus ada manajemen director, akun director, dan akun eksekutif gitu. Nah, kemudian di dalam agensi itu mereka pasti mempunyai creative director gitu ya. Biasanya kalau creative director itu dia yang menangani konsep sebuah desain gitu, entah dia mau desain iklan televisi atau mungkin desain iklan pada majalah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian pasti ada director, copywriter. Kalau copywriter itu dalam agensi biro desain gitu ya, itu juga bisa meng-hire orang untuk bekerja secara freelance mengerjakan proyek-proyek mereka.
gitu. Kemudian kalau agensi yang besar nih ya, yang lengkap gitu ya, bahkan dia sendiri punya yang namanya strategic planner sendiri. Jadi kalau strategic planner itu adalah lebih orang-orang yang membantu pekerjaan biro agensi. Jadi dia akan mengatur rencana-rencana dari proyek-proyek yang dia kerjakan gitu. Kemudian juga ada traffic management yang biasanya berurusan dengan tenggat dan penjadwalan pengerjaan atau penayangan media yang biasanya diserahkan pada pihak ketiga. Nah, ini kita lanjut ke bagian yang abu-abu sebelahnya ya. Nah, di sini ada copywriter and art director, kemudian ada typographer, ada art buyer, terus kemudian ada head of production, ada traffic management, ada head of televisi, ada produser dan produser bias gitu ya. Meski begitu banyak juga para ilustrator atau copywriter ya, atau mungkin tipografer atau fotografer pun yang bekerja secara freelance. Jadi biro agensi itu juga bisa meng-hire freelancer untuk membantu pengerjaan mereka gitu. Dan biasanya mereka hanya dikontrak per proyek gitu, bukan sebagai staff atau karyawan biro iklan atau biro desain tertentu. Bahkan seorang creative director atau art director karena gajinya sangat mahal terkadang juga tidak digaji oleh satu biro tertentu, tapi dikontrak per proyek. Jadi ada juga biro desain yang meng-hire creative art director atau art director untuk bekerja freelance bersama biro desain tersebut. Juga ada kadang storyboard artist yang bekerja secara freelance, bertugas memvisualkan naskah iklan televisi yang sudah disusun secara tertulis. Jadi tidak semua itu menjadi karyawan tetap ya, untuk membantu menyelesaikan periklanan gitu ya. Orang-orangnya pun juga kebanyakan freelancer, jadi dibayarnya per proyek. Intinya tidak ada satu aturan yang kaku, melainkan biro iklan dapat mengatur organisasinya seefektif mungkin dan seefisien mungkin sesuai kondisi yang diinginkan. Nah, kemudian ada pihak ketiga. Ini saya kasih blok warna biru-biru ya. Itu ada external creative service, contohnya seperti fotografer, ilustrator, terus design group dan lain sebagainya. Kemudian ada external production service, itu seperti misalnya digital printing, percetakan, production lah untuk menghasilkan cetakan pada media-media tertentu. Kemudian ada external production company ya, itu seperti kayak misalnya perusahaan televisi untuk menayangkan iklan mereka dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pihak ketiga ini yang saya tandai warna biru itu bisa berupa printing house, production house, graphic house, bahkan para ilustrator atau fotografer yang profesional. Tetapi pada prakteknya ilustrator atau graphic designer itu sudah dipekerjakan oleh biro iklan, sehingga pengerjaan artwork grafis bisa diselesaikan sendiri oleh pihak biro desain. Pihak yang paling umum berada di luar biro iklan itu adalah printing house atau percetakan dan juga audio visual production house. Nah, kemudian kita akan membahas masalah pitching gitu ya. Kalian pasti sudah pernah mendengar atau paling tidak membaca lah ya, atau mungkin dengar isu-isu tentang pitching. Kalian tahu nggak sih pitching itu apa gitu ya? Nah, pitching itu adalah istilah yang biasa dipakai ya dalam industri periklanan yang tidak berbeda dengan arti kata tender gitu ya. Jadi istilahnya adalah kalian berkompetisi dengan biro desain lain untuk mempresentasikan hasil eksekusi kalian ke klien. Nah, nanti klien itu yang akan menentukan bahwa dia akan bekerja sama dengan biro desain siapa yang akan dimenangkan gitu ya. Jadi dia yang berhak memilih dari sekian banyak biro desain yang melakukan pitching.
Nah, dulu aturan main pitching itu masih diselenggarakan sesuai dengan aturan, yaitu buku SUPI atau Standar Usaha Periklanan Indonesia. Namun, karena kurangnya sosialisasi dan kurang berkesinambungan atau karena ada hal lain atau sebab lain ya, aturan yang dikeluarkan oleh P3I itu sudah tidak begitu diindahkan lagi atau digubris lagi gitu ya. Bukan hanya oleh produsen saja, namun biro-biro iklan pun juga tidak peduli. Ya, jadi aturan tinggal aturan, hukum rimba mulai merebak di dunia bisnis periklanan. Nah, biasanya nih ada pitching tanpa aturan gitu ya. Jadi klien itu mengundang banyak belasan ya, ribuan biro desain ya untuk melakukan atau supaya biro desain tuh melakukan pitching gitu ya. Dan di situ kalau dalam hal pitching memicing ya ini banyak sekali perang harga gitu ya yang tidak dapat dielakkan lagi gini ya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebuah biro iklan multinasional besar bisa menawarkan harga lebih rendah dari biro iklan lokal. Tuh. Dan perusahaan yang istilahnya kalau sebuah perusahaan biro desain tidak mampu bertahan nih, dia bisa kalah saingan dengan biro desain lainnya gitu. Jadi biasanya pitching itu untuk diadu lah ya dari segi kreatif maupun dari segi harga. Nah, Bu, bagaimana kalau kita kalah pitching? Kalau pitching itu bukan kiamat gitu ya. Kalau tidak terpilih itu bukan berarti dia kalah gitu ya. Tidak terpilih bukan berarti dia juga jelek gitu ya, tapi banyak faktor yang kenapa kita kalah kok biro desain lain itu bisa menang gitu ya. Ada faktor media, ada faktor harga, ada faktor fulus atau uang ya di bawah meja, terus ada faktor nepotisme, dan tidak kalah mendominasi adalah faktor keberuntungan, yaitu realitas diri dan harus dihadapi setiap biro iklan yang ingin melakukan pitching. Nah, kemudian saya akan bahas juga iklan billing dan iklan award gitu ya. Iklan billing itu iklan yang khusus dibuat dengan tujuan utama untuk meningkatkan penjualan sales. Sedangkan iklan award itu iklan yang khusus dibuat dengan tujuan utama untuk bereksperimen dan menuangkan kreativitas semaksimal mungkin untuk menggapai award. Jadi kalau menurut saya iklan yang oke itu dia juga termasuk iklan billing dan dia termasuk iklan award gitu ya, bukan salah satunya iklan billing atau iklan award. Nah, ini contoh iklan billing ya. Kalau kalian lihat di iklan billing ini nih, dia selalu berusaha untuk bagaimana konsumen atau audiens itu tertarik untuk membeli produknya atau mungkin datang ke acara program-programnya gitu ya, supaya terjadi peningkatan penjualan gitu ya. Nah, kayak ini Pertamina ini pesannya menggiurkan sekali ya, sehingga konsumen berbondong-bondong untuk mengonsumsi Pertamina pada transportasinya ya, sehingga itu akan menaikkan penjualan dari produk Pertamina itu sendiri. Sama kayak ini juga ya, dari produknya OT ya, ada Klop, terus ada Ops, ada Hotsa. Nah, ini kalau kalian beli ini ya, kalian nanti akan dapat undian untuk memenangkan mobil, memenangkan liburan, memenangkan HP dan lain sebagainya gitu ya. Sama juga dengan ini. Nah, mau nggak mau masyarakat nanti berbondong-bondong untuk mengonsumsi produk mereka gitu. Padahal kalau kalian tahu di produk itu kan juga kita belum tentu beruntung ya dapat undiannya atau enggak ya, seperti itulah. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan, yaitu iklan billing tadi. Nah, ini iklan award ya. Kalau kalian lihat iklan award tadi adalah iklan yang bereksperimen ya, tujuannya adalah
supaya iklan itu unik gitu ya, unik dan pesannya ngena, tapi belum tentu iklan tersebut mampu meningkatkan penjualan, yaitu tadi iklan award. Ini kalau kalian tahu, ini adalah iklan dari majalah Veja ya. Kalian lihat dari tipografinya dan mungkin dari visualisasi yang dibentuk tipografinya, ini sangat menarik sekali ya, karena banyak makna yang terkandung dalam iklan ini. Tapi belum tentu iklan ini meningkatkan penjualan dari majalah Veja itu tadi. Nah, kemudian ini adalah iklan billing dan iklan award ya. Secara visual dia menarik sekali nih, dan pesannya juga menarik gitu. Nah, pasti audiens tertarik untuk membeli produk ini. Nah, dia akan membeli produk si Levi's ini. Nah, makanya itu iklan Levi's ini termasuk iklan billing dan iklan award. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya tentang cara kerja periklanan. Jadi kita tahu ya bahwa ketika kita bekerja di biro iklan ya, kita pasti menghadapi sebuah alur atau sistem pengerjaan yang tadi saya jelaskan, dan kita juga tadi membahas sedikit tentang iklan billing dan iklan award. Ya, semoga materi ini sangat membantu kalian untuk mendapatkan ilmu tentang periklanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.